Bahasa yang lebih jelas lagi adalah yang tidak berwujud itulah tiada pernah awal, tidak pernah akhir. Dia tetap ada. Walaupun tidak berwujud tetapi berwujud. Dan dia adalah awal dari segala yang berwujud. Dan dia tidak pernah diakhiri oleh siapapun yang berakhir. Dia juga awal daripada yang belum pernah berawal. Dia juga akhir dari yang tidak pernah berakhir. Kalau kamu tanya sebelum Allah itu siapa, sama saja dengan kamu tanya sebelum kelingking ini dengan ibu jari, saya sudah ibu jari, sebelum kelingking saya sudah ibu jari itu siapa? Gitu? Nah, kamu tidak tahu. Sebelum kelingking Allah, setelah ibu jari juga Allah. Dia ini sudah yang kita sembah. Bukan yang kelingking ini. Makanya hati-hati. Salah sembah syirik. Apalagi selama ini kau tidak pernah belajar mengenal diri, yang kau tahu Allah itu hanya tulisan alif lam lam ha itu. Maka kau menyembah tulisan itu. Kau pas takbir, kau menghayal Allah dalam tulisan alif lam lam ha, berarti kau bilang saya sudah sembah, sudah Allah. Itulah celaka orang yang sholat. Karena salah sembah, Pak. Sehingga butuh belajar kenal Allah, kenal diri. Kalau kau tidak tahu kenal Allah di dalam dirimu, kau tidak tahu kenal dirimu adalah di dalam Allah, maka insya Allah kau salah sembah. Kau hanya tahu Allah itu dalam bentuk lukisan kaligrafi, alif lam lam ha di mana-mana. Itu saja. Apalagi yang tidak mengenal lukisan, kemudian hanya menghayal-hayal dan punya angan-angan saja. Yang penting Allah itu saya yakin ada. Lebih celaka sudah itu. Serendah-rendahnya akidah sudah itu. Kita selalu berkonsep dengan Allah menyatakan dirinya laisa kamitslihi syai'un. Saya adalah sejati menurut Paman Hadi. Saya juga adalah zat, saya adalah tiada tetapi ada. Dan saya tidak pernah membentuk diriku seperti makhluk ciptaan. Laisa kamitslihi syai'. Itulah yang benar kita sembah. Jadi saya sudah katakan kemarin, bertemu dengan apapun, selagi masih berwujud, dia bukan Allah. Ingat baik-baik. Selagi masih berwujud, dia bukan Allah. Walaupun wujudnya itu adalah rasa, dia bukan Allah. Hidup bergantung nyawa akan mati. Tetapi hidup bergantung Allah yang menciptakan nyawa tidak akan mati. Kau makrifat sejati harus betul-betul engkau sampai dengan tidak merasakan adanya rasa. Faham? Kalau kau berjalan dengan nafasmu, lalu kau masih merasakan perjalanan itu dengan rasamu, kau belum makrifat. Sampai dengan kau tidak lagi merasakan adanya rasa. Ibarat air keringat yang keluar bercucuran, tidak ada lagi rasa tawar, tidak ada lagi rasa apa-apanya. Itulah makrifat. Kau tidak lagi menyebutkan itu asin, kau tidak lagi menyebutkan itu manis, kau tidak lagi mampu menyatakan bahwa itu adalah pahit. Perjalanan pulang pun seperti itu. Kalau kau sudah sampai tenggelam di dalam yang kau tidak lagi merasakan adanya rasa, itulah makrifat. Tetapi kau merasakan adanya rasa, Masya Allah, belum. Apa yang disebut dengan apa? Apa yang dimaksudkan dengan tidak lagi merasakan apa yang dirasakan? Tidak lagi merasakan adanya rasa? Mati. Orang mati itu ada dua. Mati masih merasakan adanya rasa, dan mati yang sudah tidak lagi merasakan adanya rasa. Mati yang tidak lagi merasakan adanya rasa adalah mati melebur, hilang, fana di dalam zatnya. Itulah yang ditatap Datuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Itulah yang dilihat oleh para malaikat ketika hamba insan kamil berjalan. Aku tidak lagi melihat engkau, tetapi aku melihat zat yang menciptakan aku. Karena hambanya telah tenggelam di dalam pelukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru makrifat yang sempurna. Paham ya? Tidak ada cerita ketemu Allah dalam keadaan sadar. Hanya baginda Nabi saja yang sadar. Karena dia adalah jasmani Allah. Yang asli, bukan palsu. Yang lain itu adalah produksi Nur Muhammad. Yang asli dia, kembali ke zatnya. Maka wajar dia dalam keadaan sadar. Pantaslah? Iya gitu. Makanya harus ada bimbingan dari musuh. Tidak bisa kau beli buku baru kau karang-karang sendiri, belajar pecahkan sendiri. Tidak punya guru, itu setan itu kalau memang kau tidak punya guru. Karena ini urusan gaib, bukan konsep materi
materi kuliah dunia. Ini gaib. Kita omong ini kan teorinya, tapi ketika teknis perjalanan harus butuh tuntunan ghaibiyah. Di dalam nafas ada rasa. Di dalam rasa ada Nur Muhammad. Nur Muhammad di dalam zat Allah. Paham? Nah, coba. Saya kasih gambaran ini. Kamu bisa bedakan. Ada berapa? 4 alam tadi itu. Alam roh, kemudian alam misal, kemudian alam ajsam, alam insan. Itu sudah jelaskan rapi tadi. Masa lu? Coba saya kasih gambaran ya, gambar. Allah dalam bentuk zatnya keluar jadi Nur Muhammad, kemudian menjadi tubuh halus, menjadi tubuh kasar. Itu saja sudah kamu bisa tahu itu. Coba. Kenapa kamu tidak pegang literaturnya Datuk Sayyidina Ali? Itu hadis sahih itu tentang nafas. Saya kasih keterangan jelas-jelas itu. Nafas adalah rahasia Ahmad di dalam sholat. Ahmad adalah rahasia nafas di dalam sholat. Nafas itu bernama Ahmad. Nafas itu adalah jiwa. Jiwa itu di dalam bahasa Arabnya an-nafs. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas mati. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Dia turun ke jantung, dia naik ke otak. Jalan, Pak. Nafas ditambah Nur Muhammad nyawa. Nafas kalau Nur Muhammad belum masuk, belum hidup, Pak. Nafas dan Nur Muhammad, nafas dan jiwa. Nafas itu jiwa, beda istilah, beda nama. Yang kita hirup keluar masuk ini kasarnya, Pak. Nanti kita temukan di dalam yang paling halus, yang bisa tenggelam, dan Datuk kita Syekh Yusuf bisa isap rokok di dalam air. Karena apa? Ada Nur Muhammad di dalamnya yang disebut dengan nyawa. Kalau masih berpisah-pisah belum hidup, Pak. Nafas itu ambil dari mana? Dari kasarnya api, angin, air, tanah. Halusnya itulah nafas. Halusnya itulah jiwa. Nur Muhammad ini pindah lagi ke jasmani, insya Allah di alam mani. Kemudian mani manikam, hiduplah kita jasmani ini. Maka dialog terjadi antara Nur Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh jiwa. Begitu. Ketika jiwa sudah aku bersaksi tidak ada Tuhan yang Engkau ya Allah, dan Muhammad itu adalah utusan, Nur Muhammad itu utusanmu, maka Nur Muhammad turun menyatu dengan jiwa, jadilah nyawa, bergeraklah baik di dalam kandungan. Alam ruh Nur Muhammad, zat Nur Muhammad, tubuh halus. Tubuh halus itu apa? Tubuh halus itu jiwa. Tubuh halus ini belum bisa bergerak kalau tidak ada Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad campur tubuh halus, jadi nyawa sebutannya. Istilahnya nyawa sudah dipanggil. Tidak lagi panggil jiwa, tidak lagi panggil Nur Muhammad. Nyawa sudah menyatu Nur Muhammad di dalam. Begitu. Nur Muhammad peluk jiwa, Nur Muhammad peluk jasmani, insan kamil. Begitu. Jadi kita ini masih hidup karena Nur Muhammad. Hidup kita hanya 3 saja, Nur Muhammad, jiwa, jasad. Kalau yang namanya zat juga peluk masuk, mati. Antara rasa dan Nur Muhammad itu halus. Tapi tidak bisa juga kita katakan rasa itu Nur Muhammad. Lebih halus daripada rasa. Makanya saya bilang di dalam rasa Nur Muhammad. Di dalam nafas rasa. Di dalam rasa Nur Muhammad. Nur Muhammad di dalam zat Allah. Jadi jangan rasa yang kasar ini kita bilang Nur Muhammad. Kalau Nur Muhammad itu tepat-tepat. Tidak ada yang keliru. Kenapa tidak tepat? Kenapa masih kasar rasa ini? Hawa. Jadi hidup ini macam tadi malam saya bicara. Selalu 3 itu. Nur Muhammad, jiwa, hawa. Hawa ini karena apa? Karena makan minum. Sudah masuk ke alam mani. Zat gizi saripati sudah masuk. Maka sifat binatang, sifat tumbuhan, sifat pepohonan, sifat sayur, sifat air masuk sudah semua. Jadi mata ini juga ada 3. Mata ini di belakang ada Nur Muhammad. Di sini mata, di depan ada hawa. Kalau hawa itu gelap karena sering lihat maksiat, Nur Muhammad tidak bisa tembus keluar, tidak bisa kasaf. Tapi kalau hawa ini bersih, kasaf, tembus. Lihat buka mata begini tembus. Maka lihat alam jin. Kenapa lihat? Karena hawa mata ini bersih dari penglihatan yang kotor. Telinga Nur Muhammad di dalamnya, kemudian wadak telinga ini, kemudian hawa. Kalau pendengaran selalu dengar orang gosip, orang fitnah, orang caci maki, orang segala macam terus tebal, tidak bisa kau dengar suara gaib.
Mulut juga sama. Nur Muhammad, bunyi yang keluar, suara yang keluar. Hawa kalau masih tebal tidak bisa menggoda dan menggetarkan batinnya seorang ketika mengumandangkan suara azan. Hawanya biar tebal, biar indah lagunya, tidak akan tembus di batinnya. So, tidak tergetar hati. Tapi kalau Nur Muhammad tembus, tergetar. Langsung menangis mendengar suara azan itu. Karena hawa di bunyi, di suara, di mulut sudah tidak ada. Ada tetapi hawa yang bersih maksudnya. Begitu juga kemaluan. Kemaluan diberdirikan oleh Nur Muhammad. Ini menggerak-gerak, dia berdiri karena Nur Muhammad. Tetapi ada hawa maksiat kalau masih full, maka nafsu yang membangkitkan berdirinya. Bukan Nur Muhammad. Sehingga kualitas mani yang ditanamkan ke dalam rahim kualitas mani yang kafir. Bukan kualitas mani yang soleh. Maka harus matikan hawa. Itu adil. Begitu juga perut. Maka saya bilang bukan berdasarkan jam dinding kita makan, Pak. Berdasarkan rasa baru kita makan. Kamu makan waktu jam 12, saya baru saya makan. Karena rasa belum makan, saya belum makan. Rasa makan, baru saya makan.